Selamat malam pemirsa. Kembali lagi di channel kami di Meror Metosa Horor. Jadi kali ini gua udah sama Ega, sumber. narasumber yang akan menceritakan kejadian-kejadian mistis selama hidupnya dia Wow. sampai saat ini. Wow. Yang Apa berkenang aja? ya, yang berkenang. Yang berkenang. Apa aja hal-hal mistis yang pernah dialami oleh narasumber kita, yaitu Ega. Terus saksikan Metosa Horor. Ya Mas Ega. Ya, Mas Argo. Jadi malam ini kita mengundang lo ya Yoi. untuk menceritakan kejadian-kejadian mistis yang selama hidup lu sampai saat ini yang pernah lu alami dan lu pernah rasakan. Sampai terngiang-ngiang sekarang masih pikiran setiap malam gitu kalau ada bunyi-bunyi horor langsung Suges gitu Ya, sugesti. Apa aja tuh, mungkin pemirsa juga pengen tahu. Langsung saja. Coba ceritakan Mas. Emang dari kecil ya udah sering gitulah ngerasain hal-hal kayak horor-horor gitu kan. Iya, anak kecil pasti. Dulu awal mula pas gua kecil itu ketika gua di kampung. Kalau boleh tahu umur berapa tuh umur? Ya kisaran umur TK lah. TK 56 ya, 56. Iya 5-6 tahunan. Jadi tuh dulu pernah kan, emang posisi gue lagi sakit, gue inget banget itu gue diceritain sama nyokap. Gue lagi sakit diare gitu kan. Diare. Gue sakit diare. Nah di situ posisinya bokap gue belum datang ke kampung, masih gue duluan sama nyokap. Oh, bokap gitu. lu di Jakarta. Masih ya? di Jakarta. Tapi di kampung cuma lu berdua doang. enggak, ada adik-adiknya om gue. Lingkungan? Iya lingkungannya ya lumayan lah. Lumayan Kanan mendukung kiri, horor. kanan kiri sawah gitu kan. Oh, Nggak iya. jauh dari rumah kan. Iya. Kalau di rumah-rumah kampung kan kuburan. Gitu kan. Iya jadi dulu tuh gue pernah sakit diare. Nyokap nganterin gue ke kamar mandi, tapi nyokap takut. Kenapa tuh? Takut, Apa, kamar karena mandinya di luar atau Iya masih di dalam? luar kan kamar Di mandi luar kampung rumah itu ya, kan, di guys. luar rumah gitu Ah, di modelnya luar rumah. kan. Nah di situ nyokap akhirnya minta tolong lah anterin sama om gue yang tidur di ruang tamu. Nah akhirnya udah tuh dianterin, mbah gue ternyata ngeliat nyokap gue ke kamar mandi nganterin gue karena gue sakit diare itu kan, jadi kan mencret bolak-balik kamar mandi. Nah ngomong mbah gue, semalam kamu ke kamar mandi sama siapa gitu kan. Iya. Nah nyokap gue ngomong katanya sama ini De Ragil, manggilnya kan kalau tante gue nyokap gue kalau manggil om gue kan De karena kan lebih tua nyokap gue gitu iya. kan. Nah manggilnya kan sama De Ragil. Mbak gue ngomong De Ragil semalam tuh nggak pulang, nginep di kosan. Nah, Di situ langsung Gila lu tuh. emak gue panik kan, perasaan yang nganterin kan ya om gue itu emang bener-bener mukanya mirip sama om gue, tapi ternyata di situ emang om gue itu nggak ada. Di situ langsung nyokap panik, nggak temenin lah akhirnya sama mbak gue besokannya. Nah itu satu kejadian yang pertama ya, gue diare gitu, dianterin yang dikira om gue ternyata bukan. Nah yang kedua sama posisinya gue di situ keseringan dulunya gue kalau pulang kampung gue duluan sama nyokap, bokap belakangan kan. Gue di situ baru hari keberapa gitu gue lupa, itu gue udah SD kelas 4 SD kelas 4 gitu gue itu SD kelas 4. Jadi kan gue tidur nih di kamar tidur. Ya. Nah ini kasur, nah pintunya tuh di sini. Jadi kan posisi kalau misalkan ngebuka pintu pasti kan begini dong. Kayak gitu dah pokoknya. Begini, gitu. pintunya pintu Iya, pintu dua pintu zaman dulu kan kayaknya wah banget ya kan. Belum ada kulkas 2 pintu tuh. Belum. Nah terus habis gitu pokoknya udah malam gitu kan, tidur nyokap
tahu ternyata pintu kamar tuh dimainin gitu. Tet, 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 gitu. Horor banget ya Iya, pintu pintu bor ya kan. Iya, bunyi dimainin gitu. Padahal di situ katanya nggak ada angin. Gue dibangunin disuruh pindah lagi ke ke kasur yang paling belakang. Jadi biar nggak jauh dari pintu. Itu yang kedua tuh selama pengalaman gue di kampung ya selama kecil. Yang ketiga dulu pernah tidur bareng-bareng nih di ruang tamu. Tidur bareng-bareng di ruang tamu. Tetap masih di kampung? Masih. Ini cerita horor gue yang di kampung kan. Ini yang kedua kali kamu. Yang ketiga ini yang ketiga, yang tadi yang kedua, yang ketiga. Nah, gue pernah tidur bareng-bareng di ruang tamu gitu kan. Jadi kalau misalkan orang Jawa bilang kalau ruang gede itu kan namanya kan pendopo. Tahu kan lu pendopo. Nah, di setiap pendopo itu kan pasti kan ada tiang-tiang pancang gede-gedenya gitu tuh. Yang pasak. Iya, nah itu ada satu tiang yang kalau katanya itu kalau misalkan tiduran di situ jangan pernah sekali-kali lu naikin gitu kaki lu nyender gitu di tiang. Nah, itu mitos. Iya, mitosnya di rumah gua, di kampung gua. Jadi pernah sekali keliling itu ada saudara gua naikin gitu kakinya ke tiang itu. Besokannya Pak dipindahin, Pak. Apanya? Om gua Kakinya pindahin. tidurnya. Oh, Apa pas tidur malamnya pindah, pagi-pagi bangunnya jauh. Gimana tuh? Ya gue nggak tahu dah, pokoknya dipindahin aja gitu. Masih di daerah rumah lu. Tapi atau di belakang rumah. masih lingkup rumah ya. Iya, itu horornya yang gue alamin yang di kampung itu tuh 3 horor itu. Itu. Kan di kampung mulu nih sampai 3-4 itu tadi 3 horor Kali, iya. 3 kali. Kan setahu gua lu kan kerja di salah satu perusahaan di daerah Jakarta, apalagi katanya kan gudang. Iya, gedang. Gudang seluruh gudang ya, gudang rumah, gudang kantor, gudang apalah kan identik dengan mistisnya, horornya gitu. Iya. Bahkan dia kan gudang itu tempat yang udah mati ya, Iya. bukan tempat yang udah hidup. Nah, lu di selama bekerja di salah satu perusahaan itu apalagi di gudang itu pernah ngalamin kejadian-kejadian ya, kalau apa enggak yang apa kejadian temen lu tapi cerita sama lu atau bagaimana gitu, dari dulunya sendiri bisa. Itu ada. Jadi di gudang gue itu kan ada di daerah Jakarta Barat ya. Dekat Kalijodo. Ya. Nah, jadi di situ gue pernah diceritain sama teman kerjaan gue. Kan di situ kan ada 2 kamar mandi. Ya. Nah, ini yang kanan kamar mandi cewek, yang kiri kamar mandi cowok. Ya kan. Dulu kan itu kan sebenarnya kan gudang itu kan bukan karyawan Oppo yang jadi karyawannya di situ, ada karyawan ekspedisi. Tapi Oppo juga. Belum, masih karyawan luar. Oh. Nah, jadi di situ tuh pernah gue diceritain katanya yang di kamar mandi cowok itu serem dah. Jadi pernah ada karyawan di situ lagi mandi, tapi kan kalau apa namanya kamar mandi gudang gue itu kan gak ada atap-atapnya, jadi langsung los ke langit-langit gitu. Oh, kayak jamban. Iya, modelnya kayak kamar mandi di kampung juga tuh langsung los ke atas gitu kan. Nah di situ pernah katanya lagi mandi, kan kalau orang mandi kan nunduk ke bawah ya, nunduk ke bawah kan gebir-gebir gitu. Wanita apa? Laki. Wanita. Jadi apa mandi gitu kan posisi nunduk, otomatis kan juga kan kalau misalkan dari atas itu kan kelihatan kayak ada bayangan gitu atau apa kan mantul cahaya. Itu kata yang teman gue itu gue diceritain katanya pernah ada cewek, jadi dia ngintipin orang mandi sukanya kuntinya. Iya. Wow. Jadi kalau misalkan iseng gitu mandi Iya. tengah malam gitu, dia pasti ada nongol terus kakinya goyang-goyang kayak gini gitu. Itu kejadiannya sempat lu tanya jam berapa? Itu malam. Jadi kan kalau misalkan gudang gua dulu tuh operasionalnya kan selalu sampai malam, nggak seteratur sekarang lah. Sekarang kan mentok-mentok lembur kan jam 10 udah harus pulang, nggak kayak dulu sampai jam 2 jam 3 dijabani gitu. Ini yang pengalaman yang gua tahu di gudang gua ya gitu. Situ juga lumayan serem ya, ada kunti. Iya. Berarti baru dong. Ini nih cerita-cerita baru. Baru pas lama gua baru kerja itu. Ya, jadi gua tuh pernah pengalaman gua pas gua itu lulus kelas 3 SMK. Gua dulu tuh sebulan ngabisin waktu ke Jogja, ke Klaten. Jadi kan gua sama teman-teman gua gitu kan
Nah gue di situ pernah lagi di Merbabu. Di Merbabu. Nah itu gua berangkat di Merbabu tuh dari pagi naik terus ngecamp semalam ya kan? Naik gunung. Oh, naik gunung guys. Traveling ngabisin waktu gitu kan di Merbabu ya. Merbabu jadi pagi naik terus ngecamp pokoknya ngecamp itu tuh di tenda. Nah pagi baru submit ke atas. Nah, pokoknya udah nyampe di atas turun lah, singkat cerita turun. Jadi di perjalanan turun tuh gue lupa lagi pas berapa. Nah gue sama teman-teman gue tuh jadi kan kalau misalkan di Merbabu tuh kan jalur selo kan enak tuh, selo tau selo kan? Enggak. Selo. Oh, nggak pernah naik gunung Pak. Itu Solo Pak. Jalur slow. Biar santai ya. Pokoknya selo lah, jalur selo. Nah itu ya jalurnya mah enak, treknya enak, pokoknya kanan kiri masih aman lah, tanah luas. Nah itu gua pokoknya udah di pos 1 lah, udah mau nyampe ke base camp. Itu udah ngejar waktu karena maghrib. Nah di situ sih konyol yang gua rasain tuh. Jadi ya itu gua turun sama anak-anak, gua bertiga tuh yang ngerasain tuh ya. Jadi gua turun di sebelah kiri tuh kayak ada yang ngeliatin gitu. Kejadiannya sebelum maghrib udah redup lah, senja itu dah. Kayak gua turun kok kayak enak gitu kan perasaan gua, kayak dia ngeliatin aja, tapi gua masih yakin kalau nggak ada apa-apa lah gitu kan. Lu cuek ke malu. Masih yakin aja gua masih yakin aja. Gua belum berani nengok, tapi gua masih belum berani nengok. Gua masih yakin aja untuk turun terus ke bawah gitu kan. Setelah lama kok risih gitu ya. Pengennya pala nengok kiri gitu cong nih kan. Pas bener aja. Jadi pokoknya udah maghrib gue berhenti tuh di perjalanan, gue berhenti dulu nunggu maghrib baru gue jalan lagi. Nah pokoknya selesai lepas maghrib jalan kan tuh jalan kok kagak enak gitu ya, di sebelah kiri kayaknya gimana gitu kan. Gue nengok lah, kan pakai headlamp tuh kan, pakai headlamp gue nengok. Gue kayak pas gue ngeliat itu gue langsung diem aja, gue nggak bisa teriak gitu, nggak bisa ngomong, jadi kan cuma kayak ngatin dong. Gue sadar pas gue ditepok sama temen gue yang di belakang gue persis kan. Pak, lu kenapa? Terus gue sadar, gue sadar langsung, udah yuk jalan aja, kalau misalnya ada apa-apa udah yuk jalan. Pokoknya banyak nyebut lah kalau misalkan di perjalanan kita naik gunung ada apa-apa ya sebisa mungkin selalu ingat Allah lah gitu kan. Kayak udah tuh turun lah pokoknya, singkat cerita nyampe di bawah di base camp. Baru pertama gue belum buka suara tuh, gue nunggu temen gue ngomong, lu tadi ada ngeliat nggak di sebelah kiri? Gue masih gue masih dengerin dia cerita kan, lu tadi ngeliat nggak di sebelah kiri? Gue masih diem aja, temen gue nyaut kan, ada mah apaan sih? Kagak, gue tadi pas selama perjalanan emang gue rasanya pengen nengok kiri aja gitu kan. Pas liat teman-teman gue itu mata merah. Papa kan kalau di jalanan gunung gitu kan di kiri-kiri kan kayak ada, kanan kiri kayak ada rumput-rumput tinggi gitu ya kan. Nah, jadi tuh matanya tuh kayak di atas rumput-rumput gitu. Hanya matanya doang, jadi bener-bener merah cow. Jadi bener-bener merah gitu kan, nyala di center headlamp gitu, langsung makin nyala gitu kan. Nah baru gue di situ juga ngomong pas gue, iya sama gue ngeliat apa yang lu lihat. Gue juga di situ makanya gue sempet stuck, gue diem gak bisa gerak. Untungnya gue ditepok sama temen gue gitu. Dia kayak orang kerap-kerapan. Iya kayak orang cuma berapa persekian detik lah gitu kan, karena gue ditepok. Kalau gue nggak ditepok mah lama kali tuh. Udah tuh di situ sih yang pengalaman gue ya selama traveling tuh yang paling horor ya di situ. Gitu. Berarti yang paling baru ya yang tadi itu, di gudang yang beranak. Itu yang terbaru. Ada lagi yang dulu, jadi gue pernah di rumah gue juga kan habis tahlilan ya, gue nggak nyangka aja ya gitu ya kan, kita kan habis tahlilan baca yasin segala macem, jadi kan pokoknya kelar tahlilan clear, nah gue disuruh sama bokap gue ngambil teh, isi teh ke belakang rumah ya. Gue cuek aja kan karena habis tahlilan ya nggak mungkin dong pikiran kalau orang-orang logikanya ya kan habis dibaca yasin segala macem ya kan.
gue ke belakang lah. Pas gue ke belakang mah masih aman-aman aja gitu. Nah pas gue lagi nyusun teh di apa sih itu namanya, bukan di teko, yang apa, tampah ya, Wajan bukan, oh wajan aja, bukan yang apa sih itu namanya, bukan, astaga, kompor. Ceret. bukan di tampah yang buat kalau Drum, misalkan ada drum. gelasnya gitu ya, pokoknya itulah ya kan. Nah Ya, jadi kan jadi. gua lagi nyusun gitu kan. Nah gua nyusun, pas gua kelar kan, gua posisi kan runduk gini, pas gua naik gini tuh Langsung tuh. wow, itu gede banget pak. Lu lempar. Gua nggak ngelempar, tapi gua nggak bisa gerak karena gua cuma bisa dek ya, sama yang kayak gua tadi yang di gunung itu, kayak cuma langsung dek, diem aja. Gua jadi sambil megangin teh-tehnya itu kan, gua ngatin gitu kan. Wah, gua disitu bener-bener stuck. Yang gua ngeliat tuh itu orang tingginya tuh lebih langit apa, selangit-langit gua, langit-langit rumah gua. Iya, jadi tuh tingginya dari atas sampai ke bawah gitu. Nah terus rambutnya pun sampai nyentuh ubin. Jadi bener-bener badannya gede, rambutnya panjang ya. Terus yang gua lihat detail tuh gua ngeliatnya langsung di muka kan, tapi untungnya dia tuh nggak posisi nggak melek lah gitu. Jadi yang gue lihat tuh cuma giginya doang gitu ketarik, jadi ke atas panjang, bawah panjang. Itu kayak itulah. Kayak genderuwo gitulah modelnya. Jangan nyebut ya. Pokoknya kayak gitulah. Nah udah tuh kan di situ sama gue kejadiannya. Mungkin gue kalau nggak dipanggil om gue masih tetap di situ lama. Nah karena om gue ngelihat nanya ya, jadi tuh langsung om gue manggil gitu kan, mas kenapa gitu kan. Dek, baru gue situ langsung sadar kan, enggak apa-apa. Gue dengan apa masih ketakutan gitu kan, gemeteran gitu kan, gue langsung Pikiran ya. iya masih kepikiran lah, pokoknya gue langsung ke depan lah gitu kan. Nah di situ kan rame tuh posisi, padahal lagi tahlilan gitu kan. Gue langsung ke depan, gue ngobrol lah di situ kan langsung sama padi gue yang ngerti lah tentang kayak gituan kan. Gue ngobrol cuma sama dia doang, gue belum ngobrol ke semuanya kan. Gue ngobrol sama padi gue. Di situ gue langsung ngomong, Pade, aku ngeliat kayak gini. Nah di situ langsung gue disuruh diem di tempat. Pade gue lah yang di situ langsung gue ngomong ke saudara gue kan. Gue langsung ngomong, ada kayak gini, langsung gue duduk di situ. Nah pade gue langsung cabut ke belakang, nggak tahu dah tuh mau ngapain kan. Nah balik mau ngomong, udah tenang aja, nggak ada apa-apa ya kan, udah dong aman ya kan. Besokannya konyolnya tuh tidur. Lu kalau kan kamar gua kan jendela begitu tuh ya, langsung kalau itu dibukanya gitu, ngedorong lagi, ngadep kebon lagi ya kan. Nah pokoknya habis kejadian gitu, besokannya bunyi gini, kerasak. Sebelah jendela lu. Di jendela gua. Kerasak maksudnya kerasak tuh apa? Kayak ngebaratin gitu, ngerti nggak sih lu? Di jendela lu. Iya. Itu. Nah, udah gue di situ langsung kayak kagak bisa tidur ya, kebayangin. Saking paniknya udah gue ngetok orang tua gue. Kayak ngetok. Iya, Posisinya malam. Iya, malamnya. Malam habis main lah itu, habis nongkrong. Gua langsung gue ketok kamar orang tua gue, bokap gue suruh tidur sama gue. Udah habis itu kagak ada apa-apa. Udah di situ langsung udah kagak ada apa, udah biasa aja lah gitu. Jadi pernah gue bener-bener nih mules gitu kan, perut kan bener-bener mules perut gue. Namanya orang udah mules udah amatan lah ya kan, yang penting berak aja ya kan. Nah gue masuk kamar mandi, kayak dia sambil smoke ya kan. Kalau sambil boker kan sambil smoke gitu kan, biar nggak parno apalagi tengah malam gitu kan. Boker, enak-enak boker nih ya kan. Dak. Gue pikir nyokap gue. Tapi kalau misalkan nyokap gue pasti ya. deg-deg langsung ngomong ya kan, mas gitu ya kan biasanya kan. Ini kagak, masih gue diemin aja. Gue langsung ngomong kan, kenapa bun? Gak dijawab gitu kan. Beres nih, ketok lagi cong 2 kali, dak. Gue langsung cong gercep cebok, set. Gua keluar, ternyata lampu ruang tengah gua udah dimatiin. Nah berarti kan di situ kan posisi udah pada tidur ya kan. Pokoknya pas gua masuk ke kamar mandi emang belum pada tidur. Nah pas gua keluar udah pada tidur, pokoknya lampu semua udah digelapin kan. Besok paginya gua nanya ke nyokap,
semalam ngetok kamar mandi? Enggak. Terus siapa? Gue bilang gitu kan. Gue nanya ayah kan. Dia bilang kagak ya kan. Wah di situ gue langsung bingung tuh. Wah anjir ini siapa lagi coba ya kan. Gue kadang tuh bingung gitu ya kan. Gue kagak nggak punya kemampuan tapi kadang disengin. Iya, kadang tuh gue disengin gitu kan. Gue heran gitu kan. Kenapa gitu kan. Disengin Ya kayak mungkin gitu. ada kemiripan, lu ada kemiripan dengan kerabatnya si makhluk halus ini kali. Anjay, Ya, mana apa ada? tahu, ya, Enggak, kita mungkin nggak tahu juga apa dia suka malu mungkin gitu ya mungkin kan? iya, mungkin itu kan. Ini orang ganteng juga ya kan, Kerry de Roma. Iya. Ya kan? Ah, cobalah pepet ya kan. Gas aja lah. Gas lah. Gak usah bikin parno. Serius. Agak. Jendela anjing. Ya jadi udah sih menurut gue yang cerita-cerita horor gue yang pernah gue alamin ya itu aja. Paling berkesan di cerita-cerita yang tadi lu. Yang paling horor ya satu yang menurut gue ya, yang menurut gue tuh yang di apa namanya di kampung yang ketika gue diare dulu ternyata yang gue yang dipikir om gue ternyata bukan. Itu serem juga sih itu lebih serem. Nah terus yang kedua yaitu yang mata merah itu di Merbabu. Sama yang ketiga apa yang gue lagi ngambil teh, tau pas gue nengok ke atas Pak Gendu. Nah itu sih yang menurut gue paling horor. Jadi sudah kita dengarkan cerita dari narasumber kita ini, cerita-cerita mistis yang beliau sudah alami selama hidupnya sampai saat ini. Bener Cuk. Enggak tuh. Jujur ya. Bentol semua anjing, Buset. nyamuk mulu. Emang di sini banyak nyamuk. Gue pikir merinding gitu ya kan, katanya nyamuk. Di sini banyak nyamuk tapi tidak mematahkan semangat kita untuk menceritakan hal-hal mistis. Banyak kejadian-kejadian yang tak terduga di kanan kiri kita. Tapi itu tergantung dari kita sendiri. Itu kalian terus saksikan video Metosa Naga Hitam, terutama Metosa Horor. Dan jangan lupa kalau memang video ini sangat bermanfaat, klik like, comment, and subscribe. Sampai kembali lagi di episode Meror selanjutnya. Au!